Saya mau bertanya, langkah-langkah menuju kesuksesan dalam finansial seperti saya yang putus sekolah, Pak, hanya mempunyai ijazah SD, itu bagaimana? Demikian pertanyaan. Apakah semua orang yang hanya lulus SD kalah pinter dengan yang lulus SMA? Nah, itu. Tidak semua tuh Pak. Ada yang pinter juga. Justru orang yang tidak punya ijazah itu bebas sekali menggunakan ilmu. Karena orang yang sedikit ilmunya bebas untuk salah. Lebih berani Pak. Lebih bebas untuk salah. Orang yang sudah tahu itu takut. Kenapa? Untuk menjadi pebisnis itu kita tidak dituntut jadi doktor. Doktor dan profesor sudah ketinggian ilmu untuk dagang. Waktu mau buka peternakan lele, seorang profesor menganalisa air, bakteri di dalam air, gitu kan, pH-nya, kandungan ini, kandungan itu. Kalau seperti kita dari Mergosono Gang 5 atau Wonokromo atau di Nganjuk, di Mojokerto, dimanapun, ya pokoknya air, cemplung, gitu kan. Kalau sakit diobati, begitu toh. Begitu tumbuh, ada yang mau beli, jual, gitu. Nah, berarti kalau begitu, kesederhanaan orang SD itu sangat diinginkan oleh orang yang sudah terlalu pandai. Yuk, orang SD bisa mengerti ilmunya ini ya, lulusan SD bisa mengerti ilmunya. Dagang itu harus beli murah, jual lebih mahal. Bisa dimengerti itu? Iya, bisa Pak. Berapa banyak orang pinter karena kompleks, produknya puluhan ribu, gudangnya beberapa belas, karyawannya 30.000, jualannya jual murah, beli mahal. Sudah pernah dengar hypermarket tutup, perusahaan raksasa tutup, Nokia? Ayo, apa kurang pinter mereka? Orang yang sederhana ilmunya, sederhana keputusannya, padahal semua kehebatan Tuhan ditaruh dalam kesederhanaan. Iya. Kalau baik lakukan, kalau buruk hindari. Ayo. Kan tidak perlu sampai lulus SD toh untuk mengerti itu. Setuju, Pak. Kalau tidak baik bagimu, jangan lakukan untuk orang lain. Ayo, butuh sampai SD kelas berapa untuk mengerti itu? Iya, benar. Nah, sekarang saya tanya itu, semua yang sekolahnya tinggi, S1 dan yang lainnya itu, siapa yang bekerja di bidang kuliahnya? Oh, ya. Hah? Sudah jarang Pak ya. Sudah tidak berhubungan. Tidak. Berarti ijazah itu hanya izin untuk naik ring. Di atas ring itu bertinjunya yang penting daripada ijazahnya. Berarti ijazah itu hanya untuk masuk ke perusahaan. Nah, sekarang saya tanya, berapa banyak orang yang bekerja berencana seumur hidup di perusahaan itu? Tidak ada. Kedua, saya tanya sekarang, siapa yang doanya untuk rezeki, ukuran doanya bisa dibayar oleh gajinya? Tidak ada. Gaji kita terbatas, doa kita besar, itu sebabnya kita stres setiap hari. Ayo, Pak Anggoro berdagang ya Pak? Pak Anggoro pegawai atau berdagang? Nganggu aja atau menggeleng? Berdagang. Pegawai. Itu dia, pegawai itu ada batasnya Pak rezekinya. Yaitu gajinya. Ini mohon maaf kalau saya membuat stres pegawai ya. Sudah, gini saja. Anda bilang jempol, kalau yang angka saya sebutkan adalah jumlah doa Anda. Yaitu, kalau 100 juta jempol, tapi kalau saya bilang 1 miliar masih jempol, itu berarti 1 miliar ya. Oke, saya sebutkan angkanya, lalu Anda buat jempol. Itu berarti doa Anda. 100 juta. Jempol, good. 500 juta sebulan. Good. 1 miliar. Good. Udah, jempol, udah. Terus siapa yang gajinya 1 miliar? Ada. Iya. Sudah tahu stresnya antara doa dan gaji? Iya. Udah, sekarang saya tanya. Tuhan itu kalau diminta 1 miliar, rencana Tuhan ngasih berapa? Ayo.
Oh, itu pertanyaan sulit, Pak. Ya, jawab loh. Kan Anda sudah lama menyembah Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Saya tanya, kalau Anda minta 1 miliar, itu Tuhan rencananya mau kasih berapa? Masih lebih, Pak. Ayo. Tuh, yang ragu-ragu itu semakin stres. Oke? Tuhan itu kalau kita minta 1 miliar, itu langsung sudah dikasih lebih. Yaitu saya tanya gini, berapa biaya Anda untuk memperbaiki tersumbatnya hidung? Iya. Kalau nggak bisa bernapas itu, berapa biayanya? Iya. Iya. Nggak usah 2 lubang, 1 lubang aja tersumbat terus. Atau hidung kita terputar menghadap ke atas, itu berapa memperbaiki? Coba kalau hujan itu kan nggak repot. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memberi banyak. Kita itu belum damai karena belum lihat tanda rupiah atau dolar di dalam pemberian itu. So kalau 1 miliar gitu. Sekarang Tuhan rencananya kasih 1 miliar atau lebih. Sekarang pertanyaannya, Tuhan kan memberi sesuai upaya toh? Setuju, Pak. Nah, terus upaya Anda apa untuk sesuai bagi permintaan itu? Upaya. Loh, tapi saya hanya SD, Pak, lulusnya. Nanti dulu. You bergaul nggak dengan orang-orang yang bisa membantu? Banyak orang tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa membantu. You bersahabat nggak dengan orang-orang yang bisa membantu? Atau you berpihak nggak kepada pembenci orang kaya? Ada loh pembenci orang kaya itu. Yang kalau bicara selalu, uang nggak dibawa mati. Padahal dia setengah mati karena nggak punya uang. Ayo. Iya, Pak. Coba deh you melamar wanita dengan bilang, Dindaku, menikahlah denganku. Bagiku uang tidak penting. Beritahu saya kalau Anda diterima. Diabaikan, Kalau Pak. Anda diterima. Gitu. Nanti wanita kan bilang, ya, dia bilang, boleh, itu Kakanda kita sarapan cinta, makan siang cinta, naik cinta, gitu, tinggal di cinta itu. Makan tuh cinta, Pak. Makan dari cinta. Wanita itu paling praktis. Gitu toh? Ingat kan wanita itu punya prinsip yang saya pernah sampaikan. Percuma ganteng kalau perutnya nggak buncit. Tuh. Pak Nevolus setuju itu. Percuma cakep kalau perutnya nggak buncit. Maksudnya itu perut buncit itu bukan betul-betul buncit. Maksudnya lebih comfortable. Orang-orang kaya itu selalu duduknya agak miring. Perhatikan itu. Karena keganjel dompet. Itu dulu sebelum ada kredit card dan lain-lain. Tapi ini saya harus bicara menghibur sahabat kita yang merasa agak galau karena hanya lulusan SD. Tidak usah khawatir. Ini saya tutup penjelasannya dengan 2 hal ini. 1, kalau Anda bergaul dengan 5 orang pandai, Anda akan jadi yang ke-6. Kalau Anda bergaul dengan 5 orang kaya, Anda akan jadi yang ke-6. Ayo. Lalu pengangguran bergaulnya dengan siapa? Iya. Sesama pengangguran, bagaimana cara nolongnya? Sama-sama nganggur. Ayo. Terus masalahnya apa? Imajinasi. Orang pengangguran, imajinasinya akan ditolak oleh orang kaya. Padahal semua orang kaya senang ketemu pengangguran yang pinter. Ayo. Sekarang ini, kalau ada pengangguran pinter graphic design, apa saya nggak tertarik? Pinter. Orangnya pinter sekali. Web designer. Pengangguran. Kenal dengan saya. Apa nggak sibuk dia nanti? Ayo. Kalau dia ahli untuk proses video. Nganggur. Oh, sini. Berarti kalau gitu pengangguran tidak boleh membayangkan keburukan. Harus sangat positif. Kita yang sudah lebih mapan hidupnya harus positif, apalagi yang sedang butuh banyak pertolongan. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Nuni. Kembali ke Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu Nuni. Mungkin karena masih ada beberapa langkah, Pak. Mungkin Bapak bisa uraikan terlebih dahulu sebelum saya berikan ke Ibu Lasmi. Yang ketiga, langkah ketiga adalah memperbaiki kesabaran kita. Hanya 1 poinnya. Berhati-hatilah saat merasa
tidak sabaran? Pernah Anda merasa tidak sabaran? Buka botol minuman nggak sabaran? Sering, Pak. Buka ini nggak sabaran, mau ini nggak sabaran gitu. Laptop di restart, baru di update, lama banget nggak sabaran. Ada toh? Nggak sabaran. Berhati-hati saat Anda tidak sabaran, karena ini jebakannya. Waktu Anda tidak sabaran, Anda buat kesalahan karena gerakan yang cepat. Orang tidak sabaran, gerakannya lebih cepat. Jadi waktu Anda tidak sabaran, ini saya gunakan trik itu sendiri. Kalau saya sedang tidak sabaran, saya langsung slow down. Pelan, diam. Hati-hati. Karena saya buat kesalahan selalu kalau sedang tidak sabaran. So, tipsnya, lambatkan diri. Slow down. Hidup ini tidak harus cepat. Kalau semua mobil harus cepat, kita sering kelewatan restoran yang kita cari. Iya. Ya, toh? Banyak suami nggak pulang-pulang itu karena dia terlalu cepat. Kelewatan rumahnya. Tuh, Pak Ghazali ketawa. Nah, kedua, lebih baik lambat daripada membayar kesalahan karena tidak sabaran. Lebih baik lambat. Udah, Anda bilang gini, aku ini lambat bukan karena aku pinter loh. Seringkali aku lambat itu karena aku tidak pinter loh. Dan ternyata di dalam lambatku, aku banyak diselamatkan. Ada toh orang yang tidak jadi kecelakaan karena terlambat? Ayo, siapa yang pernah terselamatkan dari sesuatu karena terlambat datang? Padahal sudah sangat tergesa-gesa. Itu. Saya tidak ingin cerita pengalaman-pengalaman saya sendiri, tetapi yang sangat berbahaya. Karena oleh Tuhan kami dibuat terlambat. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan kita karena terlambat, kadang-kadang kita harus melambatkan diri. Terutama di saat tidak sabaran. Nah, perilaku menyelamatkan diri, melambatkan diri ini adalah perilaku mengambil alih hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri daripada minta Tuhan melakukan yang bisa kita lakukan. Jadi Tuhan buat dia baik sama aku. Jangan berdoa begitu. Memang betul Tuhan kalau bisa dia baik sama aku, tapi pagi-pagi udah bilang selamat pagi Bapak, apa kabar? Mohon maaf lama saya tidak berkabar. Tugasku buat dia baik sama aku. Bukan minta sama Tuhan saja lalu diam. Oke? Kemudian kalau tidak sabaran, banyak di antara kita ini tidak bersedia menunggu. Anda sudah bicara toh, sudah kirim proposal toh, nggak suka menunggu. Tunggu. Orang yang ingin segera punya anak, berapa lama sebelum betul-betul anaknya lahir? 9 bulan, Pak. Bisa bilang, Tuhan, aku mohon anak yang lucu, yang imut. Kedebuk, ada di dalam. Masa begitu? Kan ada hal-hal itu yang memang butuh waktu. Nah, kalimat bijaknya supaya kita bisa sabar, dengarkan ini. There is time for everything. Ada waktu bagi segala sesuatu. Sabar. Tuh teman-teman Billions Group itu seperti Ibu Mercia, ya, seperti Pak Rahmat, Pak MA, semua kan seandainya dulu aku tahu keuntungan dari itu, menyesal toh? Padahal ada waktu bagi segala sesuatu. Dulu kalau kita dikasih income sebesar sekarang, mungkin dulu lupa daratan. Mungkin sombong. Sekarang diberikan uang sebanyak itu, kedudukan setinggi itu, kekuasaan seluas itu. Kenapa baru sekarang? Berarti ada waktu. Demikian juga kalau itu belum ada kepada kita. Kenapa kok ini belum ada? Itu belum ada. Ini belum bisa. Ya, ada waktu bagi segala sesuatu. Tugas kita adalah melakukan sesuatu sehingga penantian ini jadi pantas. Banyak orang tidak pantas menunggu. Jadi mancing. Oke, sekarang saya tanya, mancing. Ada orang tua mancing, ditanya ada anak muda datang, Pak sudah lama mancing? Lama sekali gitu. Sudah dapat belum? Bapak pakai apa? Pakai cacing. Oh, di sini bukan cacing, Pak. Apa? Biji salak. Terus orang tua itu mencoba diapakan biji Pak, dibor Pak biji salaknya, dimasukkan benang, gitu pakai kain nggak perlu.
Loh, biji salak bisa untuk mancing? Bisa. Ya, Bapak itu mancing lagi dengan biji salak. Setelah 4 jam anak Bunda itu balik lagi. Sudah dapat, Pak? Enggak. Pakai apa? Biji salak. Katanya bisa untuk mancing. Bisa, Pak. Tapi bisa dapat? Enggak. Yang terlalu serius nggak bisa mengerti ya. Biji salak itu bisa untuk mancing, tapi nggak bisa dapat ikan. Oke, sekarang berapa banyak di antara Anda sibuk, tetapi kesibukannya yang tidak akan membuatnya mandiri. Sibuk tidak akan membuatnya dibayar mahal. Kita itu jadi kaya karena satu, tenaga kita dibayar mahal. Ini urutannya formal ini ya. Ini ilmunya. Jadi kita itu dibayar mahal, satu kalau tenaga kita dibayar mahal. Tapi berapa banyak orang yang angkat-angkat barang dibayar mahal. Jadi kalau gitu bukan tenaga ya. Kedua, kita itu dibayar mahal kalau waktunya yang dibayar. Ada orang dibayar seharian Rp50.000, ada orang yang dibayar seharian 100 juta, ada yang dibayar 1 jam 100 juta. Pertanyaan saya kepada Anda semua, apa yang Anda lakukan untuk menjadikan Anda dibayar mahal dalam potongan waktu? Waktu. Tenaga sudah nggak zaman. Sedikit sekali orang angkat-angkat bayarannya mahal. Sedikit sekali. Karena ada yang tanya itu, oh Mario, saya bekerja banting tulang kok nggak bisa kaya. Pertanyaan saya, banting tulang memang bayarannya berapa? Ayo. Nah, kedua waktu. Ketiga, kalau mau dibayar mahal sekali, itu ilmu. Tenaga paling rendah. Kedua, waktu. Ketiga, ilmu. Nah, ilmu itu bisa dibayar miliaran hanya untuk satu kalimat sederhana. Karena ilmu itu menjadikan orang tahu caranya. Nah, kalau tahu caranya mencapai. Nah, orang itu ingin mencapai dan bersedia membayar mahal kalau mencapai. Sedangkan kita tahu caranya. Tenaga, waktu, ilmu. Nah, Pak Ardi, mau yang ketiga. Mau yang keempat. Yang keempat itu Anda jadi paling mahal kalau kehadiran Anda yang dibayar. Ibu Tiara hadir, Pak Nevulus hadir, tuh Pak Saputra hadir. Hanya hadir saja dibayar. Bisa dibayangkan itu? Berapa banyak orang? Satu, namanya belum dibuat mahal. Lah kalau namanya nggak mahal, hadir nggak hadir nggak ada bedanya, dan kalau hadir ngurangi jatah makanan. Ya. Ibu Emilia ketawa, itu berarti betul ada orang yang kalau datang itu hanya makan aja. Nah, jadi kalau begitu pertanyaan saya, ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa yang Anda lakukan untuk menjadikan nama Anda mahal? Kalau nama Anda sudah mahal, itu tas-tas branded itu nggak cukup mahal. Nama Anda lebih mahal. Mobil-mobil itu nggak cukup mahal. Nama Anda lebih mahal dari mobil itu. Ayo. Masa hidup kita menua kok. Dalam proses menua kok nggak sadar jadikan dirinya mahal. Ya. Good, itu. Terima kasih.